Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek pengolahan data akuntansi menggunakan software ABSS Premier versi 20 pada perusahaan jasa dan dagang. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. ABSS Premier versi 20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan Anda melihat arus keuangan, baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan Anda dalam proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Maksud dan tujuan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam membuat analisis pada program ABSS Premier versi 20. Pada penelitian King Laundry, dapat dijadikan sebagai bahan informasi di dalam pengambilan keputusan bagi pemilik usaha bahwa penerapan program ABSS Premier sangat berperan dalam kelangsungan usaha. Sebagai bahan acuan bagi penyusun lain yang meneliti hal yang sama, untuk mempelajari bagaimana penerapan program akuntansi ABSS di King Laundry, untuk mengevaluasi software manakah yang ideal bagi pelaku bisnis di negara Indonesia ini, untuk mempelajari jalan keluar yang dapat ditempuh dalam upaya mendorong dan membantu para pelaku bisnis laundry. Ruang lingkup. Mengingat luasnya permasalahan yang ada di dalam akuntansi, maka dengan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya berfokus pada pengolahan data keuangan perusahaan yang terjadi selama sebulan, yaitu pada periode Januari 2018 menjadi sistem terkomputerisasi pada King Laundry. Dan adapun software akuntansi yang akan digunakan pada King Laundry adalah ABSS Premier versi 20. Bab 2, pembahasan. Tinjauan kasus. King Laundry merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam jasa pencucian pakaian. Pengolahan data keuangannya dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan keuangan masih memerlukan waktu yang kurang efektif dan data yang dihasilkan masih kurang akurat. Untuk itu, dalam penulisan tugas ini, penulis mencoba mengimplementasikan pengolahan data keuangan perusahaan ini dengan menggunakan aplikasi akuntansi, yaitu ABSS Premier versi 20, dengan tujuan agar memudahkan dalam proses pengolahan data keuangan hingga tahap pembuatan laporan. Untuk pencatatan akuntansi manualnya, bisa dilihat data customer dan data suppliernya. Berikut adalah data karyawannya dan data saldo awal. Bisa dilihat bahwa saldo awal hutangnya adalah sebagai berikut. Dan ada saldo awal piutang dan neraca saldo awal. Kemudian pencatatan dengan tools aplikasi. Untuk pembuatan data perusahaan baru bisa dilihat datanya. Khusus bagi pengguna ABSS Premier, pengaturan tanggal dan simbol mata uang sangat berpengaruh sekali tergantung kepada setting tanggal dan simbol mata uang yang telah ditentukan dari regional setting di Windows. Dari menu utama Windows, pilih Control Panel lalu akan muncul tampilan menu sebagai berikut. Kemudian klik pada icon Clock Language dan Regional, maka muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian untuk pajak, tax kodenya PPN, rate-nya 10%, kemudian diisi dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian klik OK. Kemudian mengatur setup linked account. Pada menu setup, pilih option linked account. Kemudian account opening balance account dan banking linked account. Kemudian yang di kolom diisi sesuai dengan yang digambar. Ada historical balancing account, kemudian Bank Mandiri dan Suransi gain loss. B. Purchase linked account. Pilih menu setup linked account, kemudian purchase account. Kemudian kolomnya diisi akunnya sesuai dengan yang digambar. Membuat kartu customer dan supplier. D. Data pelanggan atau customer. Channel 1, Rumah Sakit Sentra Medica, Jalan Cempaka Putih nomor 17, Jakarta. Kemudian Channel 2, Hotel Wisata, Jalan Garuda nomor 9, Jakarta Selatan. Kemudian Channel 3, Kinasi Resort, Jalan Cendrawasih nomor 11, Bekasi. Kemudian Channel 4, Toko Maju Raya, Jalan Dara nomor 12, Rawalumbu. Channel 5, Pelanggan Umum. Kemudian pilih card file, card list. Kemudian tampilan awal menu card list, klik new. Tentukan card tipe terlebih dahulu, kemudian pilih destination dan mulailah isi data yang sudah tersedia. Kemudian klik OK. Ikuti sesuai dengan yang digambar. Kemudian lakukan hal yang sama untuk pelanggan lain seperti gambar yang di bawah ini.
Data pemasok atau supplier. Yang pertama, nomor ID-nya dengan F01, nama PT Danone, alamat Jalan Bali nomor 2, Blok E3, kawasan Jababeka, nomor telepon 021 333 445. Kemudian dengan nomor ID F02, PT Unilever, Jalan Lombok nomor 5, Blok FF, kawasan MM 2100, nomor telepon 021 44 5556. Kemudian F03 PT Aqua, alamat Jalan Sumatera nomor 11, Blok G6, kawasan Hyundai, nomor telepon 021 555 6667. Pilih card file, kemudian card list, klik menu supplier, lalu klik new. Lalu isikan data pemasok atau supplier yang sudah tersedia, lalu klik OK. Ikutin seperti di gambar. Lalu lakukan hal yang sama untuk data pemasok yang lain. Tampilan akan seperti gambar di bawah ini. Pembuatan data karyawan. Berikut data karyawan King Laundry Januari 2018. E01 Dini sebagai admin, kemudian E02 Edo sebagai driver, kemudian E03 Kamal sebagai pegawai, kemudian E04 Shiva sebagai pegawai, dan OT01 petugas kebersihan, kemudian OT02 pemilik. Pilih card file, kemudian klik card list, kemudian pilih menu employee, kemudian lalu klik new. Isikan data karyawan, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk karyawan yang lainnya, kemudian isi sesuai dengan yang digambar. Kemudian pencatatan saldo piutang dan hutang perusahaan. Berikut adalah saldo piutang King Laundry 0C01 Rumah Sakit Sentra Medica, INF strip 01 dengan saldo awal piutang 7.600.000, kemudian C02 Hotel Wisata dengan saldo awal piutang 8.100.000, kemudian C03 Kinasi Resort dengan saldo awal piutang 8.500.000, kemudian C04 Toko Maju Raya dengan saldo awal piutang 3.800.000, kemudian C05 Pelanggan Umum tidak ada saldo awal piutang, totalnya adalah 31.500.000. Pilih menu setup, klik balance, kemudian account opening balance. Berikut saldo hutang King Laundry. Nomor ID F01 PT Danone, nomor faktur DNF strip 01 vendor, saldo awal hutangnya 4 juta, kemudian F02 PT Unilever, UNF strip 01 vendor dengan saldo awal hutang 3.500.000, kemudian PT Aqua F03 AQV strip 01 vendor dengan saldo awal hutang 4.500.000. Total semuanya adalah 12 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Farha, saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan transaksi King Laundry. Pencatatan neraca saldo berikut adalah neraca saldo per Desember 2017. Nama akun kas di debit sebesar 10 juta, kas kecil di debit sebesar 3.500.000, Bank BCA di debit 35 juta, piutang usaha 31.500.000 di debit, cadangan kerugian piutang di kredit 7.500.000, untuk modalnya 200 juta di kredit, persediaan barang dagangnya 40 juta di debit, kendaraannya 150 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 30 juta, peralatannya di debit 50 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 20 juta, perlengkapannya di debit 1.500.000, hutang usaha 12 juta di kredit, hutang bank di kredit 57 juta, untuk total di debit 321.500.000, untuk total di kredit 321.500.000. Balance, pilih menu setup, klik balance, lalu ke account opening balance, mengentri transaksi perusahaan. Transaksi King Laundry periode Januari 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal 1, perusahaan membeli peralatan kantor kepada toko furnitur dengan total 500.000. Pilih menu banking, lalu klik spend money, isikan data sesuai transaksi. Tanggal 2, pemilik menyerahkan modal sebesar 50 juta kepada King Laundry. Pilih menu banking, receive money, isi data transaksi. Tanggal 5, perusahaan membayar biaya kebersihan dan keamanan kepada petugas kebersihan sebesar 1.500.000. Untuk langkahnya, pilih menu banking, spend money, isi data transaksi. Untuk tanggal 6, pelunasan piutang dari Toko Maju Raya per
1 Januari 2018 sebesar 7.300.000. Untuk langkah-langkahnya pilih sales, save money, lalu isi data transaksi. Tanggal 7 dilakukan pembelian secara kredit dari PT Unilever sebesar 650.000 dengan rincian sebagai berikut. Deterjen 50 kg, harga satuan kilonya 5.000, totalnya 250.000. Pewangi 50 liter, harga per liternya 8.000, totalnya 400.000. Untuk total transaksinya 650.000. Langkah-langkahnya pilih menu purchase, enter purchase, lalu isi data transaksi di atas. Tanggal 8 telah diterima piutang dari Rumah Sakit Sentra Medica sebesar 7.600.000. Untuk akunnya di reset payment. Tanggal 10 dilakukan pembayaran utang kepada PT Unilever sebesar 4.100.000. Untuk akunnya di Pay Bill. Tanggal 12 dilakukan pembelian secara tunai dari PT Danone sebesar 300.000 dengan rincian sebagai berikut. Nama barang Aqua Gelas, jumlahnya 5 dus, satuan dusnya 25.000, totalnya 125.000. Teh botol 5 dus, total untuk harga satuan dusnya 30.000, total dari 5 kali 30 150.000, total globalnya 275.000 rupiah. Untuk transaksinya pilih menu banking, spend money, isi data transaksi. Untuk pengecekan supplier balance-nya, kita ke menu setup, klik balance, lalu account opening balance. Tanggal 15, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci sebesar 3 juta. Pilih menu banking, lalu spend money, isikan data transaksi. Tanggal 16, dilakukan pembelian secara kredit dari PT Unilever dengan rincian sebagai berikut. Deterjen 10 kilo dengan harga 5.000 per kilo, totalnya 50.000. Pewangi pakaian 10 liter dengan harga satuan liternya 8.000, totalnya 80.000. Untuk total globalnya 130.000. Pilih menu purchase, enter purchase, isi data transaksi. Tanggal 17, jasa laundry dari customer Nona Melin dengan rincian sebagai berikut. Selimut sebanyak 3 buah dengan harga satuan treatment 31.000, totalnya 93.000. Kemeja panjang 5 buah dengan harga satuannya 14.000, totalnya 70.000, total globalnya 163.000 rupiah. Dilakukan dikarenakan faktor pengisian tanggal sangat mempengaruhi kesalahan input data. Karena saat pertama kali diinstal Windows, secara default Windows mengatur tampilan tanggal dengan urutan bulan, tanggal, tahun, sedangkan kebiasaan di Indonesia menentukan urutan tampilan tanggal adalah tanggal, bulan, tahun. Kedua, di dalam kotak dialog yang terbuka terdapat tombol akses. A. Pertama, open, berfungsi untuk membuka data file ABSS yang telah ada. Kedua, create, berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Ketiga, explore, berfungsi untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. Keempat, what's new, berfungsi untuk menampilkan file .html yang terhubung dengan internet yang berisi berita terbaru dalam versi 20 ini. Kelima, exit, berfungsi untuk mengakhiri program ABSS Premiere. Lalu selanjutnya yang ketiga, klik tombol klik new company file, klik next. Keempat, setelah pilih next akan tampil menu seperti gambar berikut. Penjelasan, pada dialog serial number, masukkan 12 digit serial number yang terdapat dalam CD original software Mayop. Pada menu Enter Information About Your Company, masukkan identitas lengkap perusahaan. Hal ini nantinya akan ditampilkan dalam penyajian laporan keuangan sebagai kop perusahaan. Setelah itu, klik Next. Lalu selanjutnya yang kelima, lalu masukkan periode akuntansi seperti gambar berikut. Setelah itu, klik Next.
Selanjutnya yang keenam, pada build your account list terdapat 3 pilihan. Jika memilih yang pertama, maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh software MyApp. Jadi, kita tidak bisa membuka akun baru sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat oleh akuntan atau user. Yang ketiga, maka kita akan membuat sendiri akun baru sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan. Dalam kasus soal kita di atas, kita akan memilih pilihan kedua. Pilih I would import a list of accounts. Lalu next. Selanjutnya yang ketujuh, memilih tempat menyimpan file. Selanjutnya yang kedelapan, akan tampil informasi proses setelah selesai. Setelah itu klik Command Center dan kita akan masuk pada menu utama ABSS versi 20 seperti gambar di bawah ini. Pembuatan data akun. Dalam program ABSS Premiere versi 20, kode akun terdiri atas 5 digit untuk versi trial. Digit pertama ditentukan oleh program ABSS, digit 2, 3, 4, 5 dipersilahkan user untuk mengatur sendiri susunan akun yang digunakan. Dalam praktikum ini, pengkodean akun yang kita pakai acuan sebagai berikut. Contoh pengkodean akun pada kelompok Aktiva. Digit pertama dipakai sebagai header utama, misalnya 1000 Aktiva. Digit kedua dipakai sebagai subheader -1, misalnya 1100 Aktiva lancar. Digit ketiga dipakai sebagai subheader -2, misalnya 11200 CAS. Digit keempat dipakai sebagai akun details -1, misalnya 1110 CAS di bank. Digit kelima biarkan kosong, otomatis ditambah angka 0 oleh program. Berikut daftar akun King Laundry yang akan diinput ke dalam ABSS Premiere versi 20. Mengedit data akun. Klik menu akun, pilih account list, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Tambahkan daftar akun King Laundry seperti yang sudah tercantum di atas. Mengatur pajak. Klik menu list, pilih tax kode. Tampilan akan seperti gambar di bawah ini. Klik new untuk membuat data pajak yang baru, kemudian isi data pajaknya, lalu klik OK. Pada aplikasi ABSS Premiere versi 20 ini, untuk transaksi selanjutnya dapat dipilih dengan klik menu banking, lalu pilih receive money, kemudian isikan data transaksinya. Tanggal 18, transaksi tanggal 18 yaitu terjadi penyetoran kas ke Bank BCA sebesar 5 juta rupiah. Nah, pada transaksi ini kalian bisa masuk ke menu banking, pilih yang spend money, lalu isikan data tersebut sesuai transaksi. Selanjutnya transaksi tanggal 19 yaitu dilakukan penjualan tunai Aqua sebesar Rp100.000 kepada pelanggan umum. Untuk transaksi ini pilih menu banking, klik receive money, lalu isikan data transaksi tersebut. Berikutnya transaksi tanggal 20 yaitu dilakukan pembelian secara kredit kepada PT Aqua dengan rincian sebagai berikut, yang bertotal Rp1.100.000. Pada aplikasi ABSS Premiere versi 20 ini, pilih menu purchase, klik enter purchase, kemudian isikan data transaksi. Berikutnya, tanggal 21, pembayaran hutang usaha kepada PT Aqua sebesar Rp4.500.000. Pilih menu purchase, kemudian pilih pay bills, lalu isi data transaksi tersebut. Berikutnya, transaksi yang terjadi pada tanggal 22 yaitu dilakukan penjualan tunai dengan rincian sebagai berikut.
yang bertotal senilai Rp1.450.000. Transaksi ini, pilih menu banking, klik receive money, lalu isi data transaksi tersebut. Berikutnya tanggal 23 yaitu pelunasan piutang dari hotel wisata sebesar Rp8.100.000. Pilih menu sales, kemudian receive payment, kemudian isi data transaksi tersebut. Transaksi selanjutnya tanggal 24 yaitu pelunasan piutang dari Kinasi Resort sebesar Rp8.500.000. Untuk memasukkan transaksi ini, pilih menu sales, kemudian klik receive payments, lalu isi data transaksinya. Berikutnya tanggal 25 terjadi transaksi yaitu dibayarkan gaji karyawan sebesar Rp4 juta. Pilih menu banking, kemudian klik spend money, lalu isi data transaksi tersebut. Transaksi tanggal 26 yaitu pembelian chemical deterjen dari Yiwu Concentrate Co Ltd sebesar $1.000 dengan kurs exchange rate Rp15.630 dengan jumlah rupiahnya sebesar Rp15.630.000. Nah, transaksi tersebut dimasukkan ke menu banking, kemudian klik spend money, lalu isi data transaksinya. Berikutnya, tanggal 26 terjadi transaksi yaitu pembayaran hutang usaha kepada PT Danone sebesar Rp4 juta. Pilih menu purchase, kemudian klik pay bills, kemudian isikan data transaksi tersebut. Pada tanggal 27 terjadi transaksi pendapatan jasa dari pelanggan umum sebesar Rp5 juta. Pilih menu banking, kemudian klik receive money, lalu isi data transaksinya. Berikutnya tanggal 28 dilakukan pembayaran melalui Indomaret atas pembelian token listrik secara tunai melalui kas sebesar Rp200.000 yang diterima oleh kasir Indomaret pada periode Januari 2018. Pada transaksi ini, pilih menu banking, kemudian klik spend money, lalu isikan data transaksinya. Selanjutnya yaitu transaksi terakhir yang terjadi pada bulan Januari 2018 tanggal 30, yaitu retur pembelian kepada PT Aqua dari King Laundry atas kerusakan 2 dus Aqua gelas sebesar Rp50.000. Pada aplikasi ABSS Premier versi 20 ini, transaksi tersebut masuk ke menu akun, klik record journal entry, kemudian isi data transaksinya. Berikutnya ada laporan keuangan. Yang pertama balance sheet atau neraca periode 31 Desember 2018. Kemudian ada try balance periode 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu ini adalah income atau laporan laba rugi King Laundry periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.